Halo Sobat Nime, dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Martial God Asura. Langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini setelah menghancurkan dari World Spirit dari tipe Ghost hanya dengan satu gerakan saja, Egi pun kembali ke dalam tubuh Feng. Dan Egi juga berujar kalau ini terlalu membosankan untuk dirinya yang merupakan World Spiritis Asura hanya untuk menghadapi World Spiritis kelas rendah. Melihat Feng yang dapat membuat kontrak dengan World Spirit Asura yang merupakan World Spirit terkuat, membuat sifat dari si gadis montok ini pun langsung berubah. Dari awalnya yang bersikap sombong dan juga arogan, kini berubah menjadi sikap yang sangat lembut dan juga sangat friendly. Gadis montok ini juga berujar kepada Feng yang ingin pergi menemui gurunya, tapi sayangnya Feng tetap tidak dapat bertemu dengan gurunya di tempat ini. Karena saat ini ternyata memang gurunya tidak ada di tempat ini. Karena saat ini ternyata gurunya sedang pergi meninjau suatu tempat yang disebut sebagai Sea of Blood. Gadis montok ini juga menjelaskan kalau Sea of Blood itu terkenal juga sebagai tempat terbaik untuk melakukan kultivasi. Tapi sayangnya akhir-akhir ini muncullah seekor monster yang terus-terusan meneror para kultivator. Karena orang yang dicari tidak ada di tempat ini, Feng pun lantas memutuskan untuk pergi ke tempat yang dinamakan sebagai Sea of Blood itu. Dan di dalam perjalanan, Feng pun merasa kalau dirinya sedang diikuti oleh seseorang. Dan Feng pun tahu dan juga meminta agar para kampret yang membutuhkannya untuk segera keluar. Dan ternyata orang yang mengikutinya selama ini adalah dua orang kampret ini. Di sini mood Feng pun sedang tidak dalam kondisi yang baik. Sudah diampuni, para kampret malah melunjak, yang membuat Feng pun langsung melepaskan kekuatan aslinya. Melihat kultivasi Feng yang berada di ranah tingkat 6, tiba-tiba saja berubah menjadi berada di ranah Heaven tingkat 9, membuat para kampret ini pun terkejut. Dan mereka pun tahu kalau mereka tidak akan cukup kuat untuk dapat menghadapi Feng yang telah melepaskan kekuatan aslinya. Dan begitu mereka mencoba untuk kabur, tiba-tiba saja BAM! Mereka semua pun diledakkan oleh Feng yang sudah sangat-sangat geram. Dan ternyata bukan cuma dua orang kampret itu saja yang membutuhkan Feng, tapi dua orang gadis montok itu juga melakukan hal yang sama. Dan mereka pun sangat terkejut. Ternyata bocah yang selama ini ia anggap remeh di awal-awal merupakan seekor atau seorang monster cilik. Dan setibanya Feng di Sea of Blood, ia bertemu dengan seorang master. Master itu pun terlihat cukup ramah kepada Feng. Bahkan tanpa ditanya-tanya, master itu pun juga bercerita panjang lebar. Ia juga menceritakan tentang sejarah panjang kenapa laut ini di tempat ini menjadi warna semerah darah. Ternyata dahulu kala para dewa memberikan suatu berkah kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Mereka memberikan metode kultivasi kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Dan karena manusia sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan, maka dari itulah manusia dapat berdiri di puncak. Tapi ternyata bukan cuma manusia saja yang memiliki kecerdasan. Ada satu makhluk lainnya yang memiliki kecerdasan pula. Dan makhluk itu disebut sebagai organisme kuno. Karena mereka makhluk yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada manusia, dan juga memiliki kecerdasan, doi pun memperbudak para manusia hingga beberapa ratus tahun. Hingga muncullah seorang manusia yang sangat-sangat kuat. Seseorang manusia yang belajar teknik kultivasi. Teknik kultivasi yang tidak sama seperti pada umumnya. Ia berhasil membangun suatu portal dimensi. Dan saat ini teknik spesial itu hanya dapat digunakan oleh orang-orang terpilih yang disebut sebagai World Spiritis. Orang-orang yang dapat membuka portal dimensi dunia spirit. Dengan teknik itu, ia berhasil membawa para makhluk-makhluk spiritual ke dunia ini dan bertarung untuk mengalahkan raja kuno itu. Dan asal warna merah darah ini berasal dari darah raja kuno yang terus mengalir. Setelah menjelaskan dongeng itu, Pak Tua itu pun langsung pergi begitu saja. Mendengar itu semua, Feng pun percaya, antara percaya ataupun tidak percaya, tapi tidak sepenuhnya percaya juga. Ya gitulah intinya, kayak mitos gitulah. Feng pun yang pergi berkeliling, ia bertemu dengan dua orang yang sangat kuat yang ada di bawahnya. Dan ternyata orang-orang itu adalah orang-orang dari Immortal Archipelago, sekte terkuat yang ada di wilayah timur untuk saat ini. Mendapatkan suatu kritik dari salah seorang kultivator yang ada di tempat ini, membuat salah seorang murid dari Immortal Archipelago menggerakkan dua jarinya yang membuat laut langsung terbelah. Dan itu akan sangat berbahaya jika mereka tergulung ombak. Lantas Feng pun memutuskan untuk segera terbang menjauh.
Tapi dalam pelariannya, Feng pun melihat ada sosok anak kecil yang sedang bermain-main dengan ombak. Melihat ada anak kecil di tempat ini dan ini akan sangat berbahaya, Feng pun tidak dapat tinggal diam dan ia memutuskan untuk melepaskan serangan ke arah gulungan ombak yang datang ke arahnya. Dan BAM! Feng pun melakukan hal itu hanya untuk menyelamatkan bocah perempuan ini. Melihat ada serangan yang diarahkan ke gelombang ombak yang ditimbulkannya, membuat salah seorang kultivator dari Immortal Archipelago pun bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Feng. Kenapa ia malah menembakkan ki miliknya dan menyerangnya. Padahal mereka tidak memiliki permasalahan dengan Feng. Tapi di sini Feng pun geram bagaimana bisa orang itu malah menuduh Feng menyerang dirinya. Padahal sudah jelas si kampret itulah yang sengaja menembakkan ki miliknya untuk membentuk suatu gelombang besar yang sangat berbahaya. Mendengar jawaban dari Feng membuat salah seorang dari mereka pun tidak puas dan mencoba untuk menyerang Feng. Tapi di sini Feng pun tidak tinggal diam. Ia membalas serangan itu dengan cara menembakkan ki miliknya juga yang menimbulkan suatu efek ledakan yang terlihat cukup epik. Melihat Feng yang lagi-lagi membalas serangan yang dilepaskan oleh mereka, membuat salah seorang kampret pun geram dan mencoba untuk menyerang Feng dengan kekuatan penuhnya. Dengan cara melepaskan teknik seni bela diri tingkat tinggi, dengan cara memanggil 1000 kuda sihir ke arah Feng. Melihat ada serangan itu, Feng pun semakin tertarik karena di sini ia juga harus mencoba untuk mengetahui seberapa kuat orang-orang dari sekte Immortal Archipelago, orang-orang yang telah membawa Ziling. Dengan menggunakan susunan formasi, Feng pun dapat menahan serangan kuda yang dilepaskan oleh para kampret itu. Melihat serangan mereka dapat dihentikan oleh bocah bau, membuat mereka berdua pun mengeluarkan senjata elit miliknya untuk bertarung dengan Feng. Melihat para kampret-kampret mengeluarkan senjata elitnya, Feng pun tidak tinggal diam. Ia juga mengeluarkan kampak Asura miliknya. Dengan tubuh yang sudah dilapisi oleh ki hitam, Feng pun langsung menerjang lawannya dengan sangat cepat dari arah depan. Dan BAM! Terjadilah benturan energi di udara yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan ketika Feng ingin memenggal kepala salah seorang kampret yang ada di hadapannya, Feng pun merasakan tekanan yang begitu kuat berasal dari belakangnya. Tekanan yang diberikan oleh seorang master yang berada di ranah martial lord tingkat 3, dan itu bukanlah lawan yang dapat dihadapi oleh Feng. Dan di sini Feng pun langsung memutuskan untuk kabur. Setelah bergerak beberapa ribu mil, di sini Feng pun cukup terkejut. Ia tidak menduga kalau ternyata bocil ini masih berada bersama dirinya. Feng pun bertanya siapakah bocil ini dan apa yang ia lakukan di tempat ini. Melihat si bocil ini berada di tempat ini seorang diri, Feng pun yakin kalau orang tua bocil ini pasti khawatir. Tapi sepertinya bocil ini sangatlah nakal. Ia malah melompat dari atas naga dan langsung menyeburuk ke dalam Sea of Blood itu. Di sini Feng pun yang melihat bocah itu seorang diri, membuat Feng pun tidak dapat membiarkan bocah itu pergi atau berada di tempat ini seorang diri. Dan Feng pun memutuskan untuk membawa bocah itu bersamanya untuk sementara waktu. Hingga pada akhirnya saat makan malam, Feng pun mendengar ada suara raungan yang sangat mengganggu telinga. Dan bocah kecil itu pun mengatakan kalau sepertinya monster besar yang memakan orang-orang akan segera muncul. Mendengar itu, Feng pun memutuskan untuk mencari sumber suara itu dan melihat dari jarak dekat. Hingga pada akhirnya Feng yang terbang ke arah sumber suara itu, ia melihat ada tornado di hadapannya. Karena Feng terlalu dekat dengan tornado besar itu, membuat Feng pun harus terhisap ke dalamnya. Dan setibanya Feng di dalam inti dari tornado itu, ia melihat ada beberapa orang di hadapannya. Dan orang-orang itu adalah orang-orang dari sekte Immortal Archipelago. Dan di ujung lorong kerangka yang ada di hadapannya, Feng pun dapat melihat sosok monster hijau yang sangat mengerikan. Sosok monster yang memakan tubuh manusia. Waduh. Di tempat ini juga Feng pun diminta oleh seorang master untuk saling bekerja sama jika mereka ingin keluar dari tempat ini dengan cara mengalirkan spirit power ke dalam prisma yang ia bawa. Tapi ketika Feng dan juga beberapa master mencoba untuk mengalirkan spirit power mereka ke dalam prisma itu, tiba-tiba saja monster hijau itu pun muncul kembali. Melihat monster itu mendekati mereka, di sini salah seorang master dari Archipelago pun langsung menghempaskan salah seorang di antara mereka. Dan ia melakukan hal itu untuk membuatnya menjadi tumbal, agar memberikan mereka sedikit waktu untuk terus mengalirkan spirit power. Melihat itu semua, kini Feng pun ogah untuk kembali mengalirkan spirit power miliknya. Ia tahu kalau dirinya sewaktu-waktu dapat dikorbankan juga oleh Pak Tua itu, jika Feng tidak berguna lagi di mata Pak Tua itu.
Kini Feng pun bersiap untuk menghajar monster itu seorang diri. Tapi entah apa yang terjadi, monster itu pun sepertinya tidak tertarik dengan Chu Feng. Ia melewati Feng begitu saja dan terus bergerak ke arah rombongan orang-orang dari Immortal Archipelago. Hal itu pun memaksa Pak Tua itu pun harus melepaskan serangan besar dari prismanya kepada monster hijau itu lebih awal. Dan BAM! Serangan kuat pun mendarat tepat di tubuh monster hijau itu. Tapi di sini monster itu pun masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Bahkan mereka bertiga pun tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka bertiga hanya dapat diam dan juga pasrah ketika monster hijau itu memakan mereka hidup-hidup seorang diri. Melihat sepertinya ada celah untuk kabur, di sini Feng pun memutuskan untuk segera kabur terlebih dahulu dari tempat ini. Selagi ia sempat melakukannya, karena seorang master yang berada di ranah martial art tingkat 3 saja tidak dapat melakukan apapun, apalagi Feng yang hanya berada di ranah Heaven tingkat 9. Setelah Feng berhasil keluar dari pusaran air itu, ia kembali bertemu dengan Little Fishy, nama si gadis imut ini. Tapi di sini Eggy pun langsung memperingatkan Feng untuk berhati-hati karena ternyata saat ini ada kekuatan yang sangat besar datang ke arah mereka. Dan ternyata kekuatan besar itu berasal dari aura gadis montok yang bukit bobanya seakan-akan bakalan tumpah. Waduh, gila nih, gede banget, waduh. Dan ternyata orang-orang yang ada di sekitaran Feng pun memanggil gadis montok itu sebagai Yao Fei. Yao Fei ini adalah salah seorang gadis tercantik dari 3 gadis cantik yang ada di wilayah timur, di mana salah seorang gadis cantik lainnya adalah Kyuzu yang dikenal sebagai Putri Es, dan satu gadis cantik lainnya dan juga paling montok di antara lain adalah tunangan dari Tuan Muda Archipelago, yaitu Ziling. Dan ternyata kedatangan Nona Yao Fei ke tempat ini untuk segera menangkap monster dan juga mengeksekusi monster hijau itu yang telah sangat meresahkan. Dengan aura yang sangat kuat dilepaskan oleh Yan Fei ini, dan dalam 3 hari kemudian monster hijau itu pun muncul kembali. Dan dari dalam lautan, monster hijau itu pun langsung melakukan penyerangan kepada Yan Fei. Tapi hal itu pun tidak berguna karena Yan Fei itu berada di level yang sangat berbeda. Ia dapat dengan mudah menahan serangan yang dilepaskan oleh monster hijau. Tapi ternyata serangan pertama bukanlah serangan utama. Serangan lainnya pun yang dilepaskan oleh monster hijau pun memaksa dan juga menarik Yan Fei untuk masuk ke dalam air. Dan di dalam sana Feng pun kepo tentang apa yang akan terjadi, dan ia memutuskan untuk masuk ke dalam air juga dan untuk menonton. Dan di dalam sana Feng pun melihat dan juga mencoba untuk berbicara dengan monster hijau itu. Kenapa monster itu tidak menyerang dirinya beberapa waktu lalu? Apakah mereka memiliki suatu hubungan? Ya, tapi sebelum monster itu menjawab pertanyaan Feng, Yan Fei pun tahu kalau ada seseorang yang mengikuti dirinya dan mencoba berbicara dengan monster hijau itu, yang membuatnya kini langsung bergerak dengan sangat cepat ke arah Feng dan langsung mencomotnya, dan ia juga membawa Feng ke udara. Dan di atas sana ia bertanya apa hubungan Feng dengan monster itu dan kenapa Feng mencoba berbicara dengan monster hijau itu. Dan di sini Feng pun mengatakan kalau dirinya tidak tahu, dan Yan Fei pun tidak percaya begitu saja dengan alasan klasik seperti itu. Lantas ia pun langsung menggenggam bahu Feng dan langsung menghancurkan tulang lengannya Feng. Dan di sini gadis montok itu juga membawa Feng ke tempatnya. Dan di dalam kediamannya ternyata Feng pun digantung waduh. Dan kondisi yang terikat dan juga tergantung, Feng pun dicoba untuk diinterogasi. Tapi di sini Feng pun tetap kekeh kalau ia tetap tidak tahu. Tapi hal itu pun tetap tidak dapat diterima oleh Yan Fei walaupun Feng telah berbicara jujur. Bahkan Feng pun dicolok di bagian dadanya di sebelah kiri. Dan untuk lebih mendramatisir lagi, Yan Fei pun memberikan monster serangga yang akan memakan jiwa Feng. Dengan menggunakan serangga ini, Feng akan menjawab seluruh pertanyaan yang akan ia berikan, karena Feng akan kehilangan kendali atas tubuh dan juga jiwanya. Tapi sebelum hal itu benar-benar dilakukan, ada seorang pelayan yang datang. Pelayan itu pun menyampaikan kalau monster hijau itu telah kembali muncul dan kembali mengacau. Dan hal itu pun memaksa Yan Fei harus meninggalkan Feng untuk sementara waktu. Setelah Yan Fei pergi dari sini, Feng pun langsung mengeluarkan Divine Lightning-nya untuk melepaskan tubuhnya dari benda yang mengikat dirinya. Dan kini Feng pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi tanpa diduga, ia bertemu kembali dengan Little Fishy. Dan ternyata Little Fishy ini sangat kuat, bahkan monster serangga yang mencoba mendekatinya langsung terbakar dengan auranya saja. Dan Little Fishy ini juga ternyata membawa Feng pergi ke tempat di mana gadis montok itu menaruh seluruh harta karun miliknya. Dengan sekali hap,
Maka Feng langsung menyerap seluruh sumber daya itu dan setelahnya Feng pun memutuskan untuk pergi mengejar Yao Fei dan melihat pertarungan mereka kembali. Dan benar saja, kini di tempat Yao Fei ia melepaskan suatu teknik bela diri tingkat tinggi untuk segera menghajar monster hijau itu. Bahkan ia juga menggunakan teknik bela diri tingkat 10 untuk segera menghajar monster hijau. Serangan yang diberikan itu memang sangat dahsyat, tapi sayangnya serangan itu tidak cukup kuat untuk menghajar monster hijau itu, tapi cukup memang untuk membuat monster hijau itu pergi menjauh. Tapi di sini, Feng pun yang masih penasaran dengan monster hijau itu, ia memutuskan untuk tidak membiarkan monster hijau itu jatuh di tangan Yao Fei. Feng pun tahu kalau Little Fishy ini sangat kuat, yang meminta agar bocah kecil itu menangkap monster hijau ini untuk dirinya. Dengan sangat mudah, ternyata Little Fishy dapat menangkap monster hijau itu. Karena Little Fishy tahu kalau Yan Fei itu sangat mengganggu, ia memutuskan untuk membawa Feng dan juga monster hijau itu pergi menjauh dari Yan Fei. Tapi karena Yan Fei sudah menggunakan banyak sekali teknik bela diri untuk segera mengalahkan monster hijau, membuat tubuhnya pun sedikit kelelahan dan ia juga kehilangan jejak untuk mencari Feng dan juga Little Fishy. Dan ketika ia kembali ke rumahnya, ia sangat murka ketika ia tahu seluruh harta karun miliknya telah dijarah oleh Feng. Ia yang mengetahui hal itu, ia sangat geram dan juga murka. Dan kembali ke tempat Chu Feng. Di sini Feng pun depan-depanan dengan monster hijau itu dan ia bertanya siapa sih sebenarnya monster hijau ini? Kenapa monster itu tidak menyerang dirinya? Dan Feng pun juga tahu kalau monster itu sepertinya tahu siapa dirinya walaupun ia menggunakan topeng ini. Dan ternyata monster hijau ini adalah gadis montok yang sudah Feng ewew di part 25. Waduh, jadi monster ya. Dan cukup sekian video kali ini dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye!